berdoa bersama. Kami sungguh rindu Tuhan dalam hidup kami yang singkat. Tetapi Tuhan mau datang untuk menebus setiap kami dan membawa kami dalam satu perspektif hidup yang lebih luas. Bahwa hidup kami bukan sekedar hidup kami. Hidup kami bukan sekedar memuaskan diri kami. Tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya, ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan sungguh hamba sungguh berdoa memohon biarlah setiap waktu kami diingatkan, setiap waktu kami terus dibawa kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Dan kami sungguh bersyukur ada puji-pujian seperti pujian yang baru kami naikkan yang terus mengingatkan kami bahwa kesempatan yang ada kami sungguh harus pakai dengan baik. Dan hidup yang hanya satu kali ini, kami tidak tahu kapan kami akan menyelesaikannya. Tapi kami sungguh rindu satu hal ketika kami menyelesaikan hidup ini. Dan kami berjumpa dengan Tuhan, kami merindukan Tuhan. Engkau boleh berkata kepada kami, masuklah hai hambaku yang baik, hambaku yang setia. Kami sungguh merindukan, kami mendengar Tuhan sendiri boleh berkata seperti itu kepada kami. Dan Tuhan tolong agar kami sungguh memakai waktu dengan baik. Kami sungguh memakai waktu dengan baik. Kami sungguh bersuka cita kalau hari ini kami boleh merayakan ulang tahun daripada gereja Tuhan di tengah-tengah kota Bengkulu ini, GKI Bengkulu yang ke-9 tahun. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan utus di dalam awal daripada sejarah gereja ini. Kami sungguh bersyukur untuk orang-orang yang saat ini Tuhan pakai di dalam perjalanan gereja ini. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan berkati. Sehingga semua kami ketika menjadi bagian daripada gereja ini, kami sungguh melihat bahwa Tuhan yang menempatkan kami dan Tuhan punya rencana yang khusus bagi kami di tengah gereja ini. Sehingga kami boleh dapat memakai hidup, memakai kesempatan dengan baik. Berkatilah gerejamu, berkatilah gerejamu. Dan saat ini ketika kami akan merenungi firman-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami secara pribadi, berbicaralah kepada kami. Dan firman-Mu yang adalah firman hidup, firman yang penuh kuasa, boleh memberikan satu pencerahan kepada kami dan boleh menuntun hidup kami. Berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan. Berkati hamba-Mu, kami memohon urapan Tuhan, kami memohon kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon pada Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat berduduk kembali. Saudara, saya bersyukur kalau dalam ibadah yang spesial pada hari ini saya kemudian boleh berbagian bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di Bengkulu. Dan saudara, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, izinkan saya mewakili daripada rekan-rekan hamba Tuhan dan juga majelis yang ada di GKI Kelapa Gading, saudara mengucapkan selamat ulang tahun pada saudara. Saudara, 9 tahun adalah waktu yang kita melihat ada banyak anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saudara, semalam ketika berbicara dengan rekan-rekan pengurus dan ada beberapa rekan yang Tuhan memakai mereka di dalam awal daripada sejarah gereja ini. Saudara, maka bagi saya pribadi melihat itu merupakan sebuah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan boleh memakai setiap kita dan melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, saya berharap ini boleh menjadi satu stimulan, ini boleh menjadi satu hal yang membawa kita untuk lebih melihat bagaimana kemudian kita meresponi panggilan itu. Sehingga tahun-tahun ke depan GKI Bengkulu boleh sungguh menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika saya melihat setiap saudara di sini, saya senang karena jujur relatif ada cukup banyak saudara-saudara yang masih artinya lebih muda dari saya ya. Ada yang lebih senior dari saya juga bersyukur, bukan saya tidak bersyukur ya, saya senang beberapa yang senior yang masih setia dipakai oleh Tuhan, tapi saya bersyukur banyak di antara saudara lebih muda dari saya. Saya relatif masih muda juga sih begitu ya. Serius ya. Serius, saya memang belum tua-tua amat ya, belum tua-tua amat ya. Yang muda juga kagak lah begitu, tapi belum tua-tua amat ya. Tetapi masih banyak di antara saudara yang relatif lebih muda, itu menjadi hal yang baik. Dan saya cuma mau berkata,
Pakai waktu mudamu dengan baik. Pakai waktu mudanya dengan baik. Dan pakai untuk Tuhan. Dan saya percaya itu akan menjadi bagian yang membuat hidup kita sangat berarti. Hidup kita sangat berarti. Tuhan memberkati setiap saudara dan GKI Bengkulu di dalam masa-masa akan datang akan ada tantangan yang saya percaya akan lebih berat. Ya, tetapi kita percaya satu hal, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka saudara, kita percaya bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa agar Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati setiap pengurus, setiap hamba Tuhan. Bersyukur untuk penginjil Henry dan contoh Berta yang boleh melayani dengan baik. Ya, saya mendengar hal-hal yang baik berkaitan pelayanan mereka. Juga bersyukur saat ini ada contoh Filemon yang boleh mensupport juga, dan ada rekan-rekan pengurus yang sangat baik. Tuhan memberkati setiap saudara, Tuhan memakai setiap saudara. Dan kami di GKI Kelapa Gading sangat mensupport setiap saudara di dalam pelayanan di gereja ini. Iya, kami sangat mensupport saudara dan kami sangat merindukan pekerjaan Tuhan boleh semakin diberkati dengan luar biasa di tempat ini. Dan saudara, tadinya memang ada beberapa rekan yang sebenarnya saya berharap ulang tahun kali ini kita boleh lebih cukup banyak yang datang hadir, ya. Tapi memang karena kondisi COVID ini, ya ini menjadi bagian yang bagi beberapa rekan tidak bisa hadir. Ya, saya berharap tahun depan, apalagi tahun depan adalah usia yang ke-10, ya. Itu kelipatan 5 itu biasanya menjadi acara yang agak lebih spesial, ya. Berharap kami nanti boleh datang lebih banyak dan kita boleh lebih bersukacita, ya, lebih bersukacita, dan berharap pada waktu ulang tahun yang ke-10 kita bisa lebih banyak lagi yang hadir, lebih banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Ya, berharap nggak jaga jarak seperti ini supaya space kita lebih banyak, ya, nggak jaga jarak seperti ini supaya space kita lebih banyak, ya. Tetapi ya kita tidak tahu ke depan, yang penting pekerjaan Tuhan kita boleh pakai dengan baik. Tuhan memberkati setiap saudara, Tuhan memberkati setiap saudara, Tuhan memberkati gereja Tuhan yang ada tempat ini. Saudara, tema kita hari ini, saudara, berkaitan dengan ulang tahun daripada GKI Bengkulu. Saudara, tema kita adalah berkaitan dengan Kairos, ya, living in God's appointed time, ya. Bagaimana kita hidup di dalam waktu yang ditetapkan Allah, bagaimana kita hidup dalam waktunya Allah. Saudara, dan bagian yang akan menjadi teks perenungan kita dari ibadah hari ini, perenungan firman terambil dari Galatia pasal 4, ya. Galatia pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Saudara boleh memperhatikan di dalam Alkitab saudara, Galatia pasal 4 ayat 4 hingga ayat ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, tema kita hari ini adalah kita berbicara berkaitan dengan Kairos, ya. Saudara, dan saudara, kata Kairos ini adalah satu kata yang sebenarnya dari kata bahasa Yunani. Dan saudara, kalau kita kemudian melihat di dalam bahasa Yunani, maka sebenarnya kata Kairos ini adalah kata yang secara sederhana diterjemahkan adalah waktu. Tetapi ketika bicara mengenai waktu dan bicara mengenai kata Yunani, saudara, maka kita mendapati bahwa selain kata Kairos ini juga ada kata kronos. Ya, ada kata kronos yang kemudian saat ini saya rasa kita lebih familiar, lebih menggunakan kata kronos. Bukan kata kronosnya, tetapi katakanlah kata kronologi. Ya, kata kronologi, nggak ada kata kairologi, nggak ada, ya. Tapi kronologi itu ada. Nah, kata kronologi itu dari mana? Adalah dari kata kronos, daripada kata kronos. Saudara, memang kalau kita melihat setiap budaya itu diperkaya dengan beragam hal. Dan kerap kali kekayaan daripada segala budaya, kekayaan segala pemikiran itu juga kita bisa pelajari daripada
bagaimana kemudian istilah yang mereka pakai atau bahasa yang kemudian disampaikan. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam sejarah daripada dunia ini, ada negara-negara yang luar biasa sekali, dan salah satu hal yang mudah adalah kita bisa lihat tercermin di dalam bahasanya. Ya. Bahasanya itu kaya sekali. Saudara, salah satu hal adalah sebenarnya di dalam kebudayaan Tionghoa, kita juga kalau saudara mempelajari maka bahasa itu kaya sekali. Saudara, itu mencerminkan sebenarnya realitas daripada negara tersebut. Nah, termasuk ketika kita bicara mengenai Yunani. Kalau kita bicara mengenai negara-negara pada zaman dulu, saudara, maka Yunani itu adalah kelompok daripada orang-orang yang sangat pintar. Kelompok filosof itu ada di situ. Jadi ketika bicara mengenai satu negara yang hebat pada zaman dulu, maka negara itu adalah negara Yunani. Saudara, dan salah satu hal yang sederhana adalah ketika mereka mencoba untuk berbicara mengenai realitas waktu. Saudara, maka realitas waktu itu mereka ada dua kata, yaitu kata kairos dan kata kronos. Saudara, dan dua kata ini memiliki pengertian yang sama sekali berbeda, yang mempengaruhi cara pandang mereka, mempengaruhi bagaimana cara mereka hidup, mempengaruhi bagaimana cara mereka bersikap dengan kesempatan yang ada, dengan hidup yang ada. Saudara, mungkin secara sederhana, gambar yang satu ini menurut saya ketika mendapati gambar ini bicara mengenai jam, ya, saya senang dengan gambar ini, dan menurut saya gambar ini adalah gambar yang cukup mewakili daripada realitas kairos dan kronos ini. Saudara, gambar itu adalah gambar ini. Saudara, apa yang menarik kalau saudara lihat gambar ini? Ada jam tentu saja. Tapi yang saya tertarik adalah di dalam jam ini dibuat dengan apa? Ada sayap. Ya, ada sayap di kiri kanannya. Hanya burung yang punya sayap, tapi ini sengaja memang dibuat jam itu ada sayap. Nah, saudara, itulah sebabnya misalnya kita kemudian di dalam bahasa Inggris misalnya kita berhadapan ada satu istilah, yaitu time flies. Ya. Waktu itu kayak terbang begitu loh. Waktu itu berjalan cepat. Saudara, ketika kata time flies digunakan, atau ketika kita melihat gambar ini, saudara, maka gambar ini, kata time flies adalah sebenarnya sebuah kata atau sebuah gambar yang mau mengingatkan kepada kita ketika bicara mengenai waktu, berhati-hati loh. Ternyata waktu itu bisa terbang. Kalau terbang maksudnya adalah bisa hilang begitu loh. Ya. Waktu itu bisa hilang begitu loh. Waktu itu tidak ada dalam genggaman kita. Waktu itu cepat berlalu. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, kami dalam keluarga kami baru anniversary, dan ya, karena dalam kondisi gini kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi pada saat anniversary tersebut, saudara, malamnya saudara, saya dengan istri itu kami berdua berjalan-jalan di kompleks perumahan. Ya, kami berjalan berdua, sambil jalan kami sambil ngobrol-ngobrol, dan saudara, kami mulai mengingat kembali waktu yang kami jalani. Saudara, tanpa sadar kami sudah menikah 21 tahun. Ya, pikir-pikir cepat benar begitu loh, sudah 21 tahun. Ya. Iya, belum lama juga sih, ada beberapa yang lebih senior di sini. Tapi bagi kami adalah kami merasa gila bener ya, 21 tahun begitu loh. Udah 21 tahun. Dan kami mulai mengingat-ingat ya, masa kami ketika menikah begitu. Bagaimana bagi kami ketika menikah itu ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Bagaimana kemudian ya, karena istri saya dia menikah dengan hamba Tuhan, kami harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pelayanan ke pelayanan yang lain. Dan saudara, ketika kami mencoba untuk mengingat akan masa lalu, kami cuma berhadapan dengan satu tema. Saudara, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu begitu sangat-sangat mengasihi kami. Tetapi pada saat yang sama, kami kemudian berkata, gila ya, udah 21 tahun. Saudara, ketika 21 tahun ditambah dengan kata sebelumnya, gila ya, bukan kami gila ya, tapi kata gila tersebut hanya cuma berkata, ini 21 tahun itu lama bener loh. 21 tahun itu lama bener. Tetapi ketika kami katakan gila ya, udah 21 tahun, maka kata gila itu adalah kata yang mau menegaskan time flies. Saudara, dan thanks God, bersyukur kepada Tuhan karena
Ketika kami melihat waktu 21 tahun, kami bisa berkata, Tuhan sangat baik dan kami bisa bersyukur Tuhan menguatkan kami. Menguatkan saya menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan. Menguatkan istri menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Menguatkan kami berdua menjadi ayah dan ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menguatkan kami dalam seluruh pelayanan tersebut. Saudara, tapi ini yang terjadi ketika bicara mengenai kairos, maka kairos ini boleh dikaitkan dengan time flies. Nah, time flies ini maksudnya adalah hati-hati nih. Waktu itu jalan begitu cepat dan kaget udah tahun begini, kaget udah tahun begini, kaget udah tahun begini. Saudara, bukankah ketika kita bicara mengenai pandemi saja, pandemi itu udah setahun lebih. Saudara bisa bayangkan, udah setahun lebih begitu loh. Dan hidup kita sudah diporak-porandakan dengan pandemi. Saudara, satu sisi saya sangat bersyukur dengan adanya pandemi. Karena pandemi itu menjadi sebuah warning. Karena kerap kali hidup kita tidak pakai dengan baik. Kerap kali hidup kita itu hanya ya sudah jalanin satu hari kaget. Udah Desember begitu loh. Gila, udah akhir tahun lagi begitu. Nanti bulan Januari kita mulai 1 Januari ngambil komitmen lagi, lupa lagi, kaget keinget udah Desember lagi. Lalu buat komitmen lagi begitu loh. Setelah itu lupa lagi, Desember lagi begitu. Hidup kita jalan seperti itu. Nah, kata kairos adalah satu kata yang mau mengingatkan berhati-hatilah dengan waktu. Saudara, dan itulah sebabnya sebenarnya kata kairos itu juga berkaitan dengan sebuah legenda daripada mitologi Yunani. Ketika bicara mengenai dewa waktu. Nah, gambaran dewa waktu adalah gambaran seperti ini. Sekali lagi kalau saudara bisa perhatikan dengan cukup baik ya. Saya berharap cukup jelas di situ. Apa yang menarik daripada dewa ini? Apa yang menarik? Dewa ini punya sayap. Dan kalau saudara perhatikan detail, sayapnya bukan sayap yang, jadi selain dia punya tangan, dia punya sayap begitu. Kalau saudara perhatikan dengan detail, bukan hanya itu. Kakinya juga punya sayap. Ya cuman memang sayap kakinya agak kecil sih, nggak terlalu jelas itu. Kalau kaki yang gede keberatan jadinya. Jadi kakinya agak kecil begitu. Tetapi kakinya juga punya sayap. Dan lebih ribet lagi, dewa ini selalu digambarkan botak begitu, licin maksudnya. Kalau dia udah terbang, lu nggak bisa tangkap dengan sembarangan. Dan itu kan dia punya rambut agak jambul di depan, bukan di belakang. Kalau belakang kan panjang di belakang, kita tangkapnya lebih gampangan. Tapi kalau depan itu kalau dia udah lewat, lu tangkap dia pas bagian tengah di sini nggak bisa tangkap, licin. Udah gitu dia punya sayapnya banyak lagi, jadi cepat. Nah, saudara, konsep Yunani mau memberikan penegasan, berhati-hatilah dengan waktu tersebut, berhati-hatilah dengan setiap kesempatan. Karena engkau dan saya tidak bisa mengendalikan semuanya itu, sehingga kalau hari ini masih Tuhan berikan, kalau waktu ini masih ada, pakai dengan baik. Kita nggak tahu hari esok. Saudara, menarik sekali, ini adalah konsep Yunani. Konsep Yunani punya pengertian seperti itu, sehingga kita harus melihat luar biasa sekali orang dunia bisa berpikir seperti itu. Saudara, dan kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara, maka ketika berbicara mengenai, kalau kita kembali kepada Galatia 4 tersebut. Galatia 4 ayat 4 berbicara mulai dengan satu statement. Tetapi setelah genap waktunya. Saudara, ketika Alkitab bicara mengenai realitas waktu, saudara, maka khususnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Ketika genap waktunya, saudara, maka betul sekali ini bicara mengenai realitas kairos. Tapi bukan sekedar bicara mengenai kairos. Bukan sekedar bicara mengenai kairos di dalam, bagi saya konsep Yunani sudah luar biasa. Tetapi Alkitab berbicara dalam dimensi yang jauh lebih berbeda. Karena ketika bicara sudah genap waktunya, Alkitab itu memberikan satu pemikiran pada kita. Ketika bicara mengenai waktu, ternyata dimensi atau cara melihat waktu itu, sebagai orang percaya kita harus melihat ada yang namanya waktu Allah. Ada yang namanya waktu Allah. Waktu Allah ini bukan, ya kalau waktu bukan tidak harus berarti 24 jam. Tetapi
ketika bicara mengenai sesudah genap waktunya, berarti dalam rencana Allah, dalam pemikiran Allah itu ada satu timing, ya, ada satu waktu di mana bagi Allah ini waktunya, ini waktunya. Nah saudara, sehingga ini tidak sekedar bicara mengenai sebuah kesempatan, iya, tidak sekedar bicara mengenai sebuah kesempatan, tapi ini bicara mengenai realitas ada waktu Allah. Dan saudara, saya sengaja mengambil gambar atau kairos tersebut karena saya tuh sangat senang dengan gambar kairos itu di bagian yang satu ini, ya, di bagian yang satu ini. Jadi kalau kemudian saudara melihat bagian yang kata O di sini, itu gambaran kompas, ya. Sehingga ketika bicara mengenai waktu Allah, ini bicara sebuah direction, sebuah arah yang jelas. Ini kalau orang Yunani ketika bicara kairos, kesempatan, oh iya kesempatan, kita bisa memakai kesempatan. Tapi pertanyaannya, ini bukan hanya kesempatan, tapi ini waktu Allah. Ini sebuah direction yang lebih jelas. Misalnya saya mengambil contoh sederhana. Orang dunia berbicara mengenai time is money. Pertanyaan saya, bagus atau enggak? Yang jujur, ya, yang jujur, bagus atau enggak, ya? Ya. Enggak perlu rohani banget lah begitu. Yang penting jujur, ya. Bagus atau enggak? Bagus. Time is money, masa enggak bagus? Bagus. Iya kan? Karena hidup kita butuh uang enggak? Butuh. Gereja butuh uang enggak? Butuh enggak? Ya butuh. Ya kalau enggak gimana kita bisa sewa gedung ini, kita bisa running semuanya ini, enggak bisa lepas daripada itu. Sehingga dengan kebijaksanaan manusia berpikir time is money. Dan satu sisi kalimat ini enggak salah-salah banget. Enggak salah-salah banget. Ya. Sehingga kalau saudara sukses sebagai orang Kristen dalam dunia bisnis, oh puji Tuhan begitu loh. Kalau ada anak-anak Tuhan pemuda yang smart, yang pinter, wah bisa begini, memaksimalkan semuanya, wah bagi saya luar biasa. Tetapi kalau kita hanya berpikir time is money, saudara, maka kita hanya bicara mengenai sebuah hikmat Yunani dalam tanda petik. Ini mungkin hikmat Tionghoa kali begitu, ya. Orang Tionghoa lebih pikir waktu tuh cien, betul ya, money terus begitulah jadinya. Iya. Atau mungkin bagi kita waktu itu adalah sebuah achievement, sebuah pencapaian, posisi, prestasi, karir. Enggak salah. Tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang masih hanya bersifat filsafat Yunani, filsafat dunia, hikmat dunia. Karena ketika Galatia 4 ayat 4 berbicara setelah genap waktunya, ini bicara mengenai waktu Allah. Ini bicara mengenai waktu Allah. Saudara, ketika berbicara mengenai waktu Allah, maka kalau saudara melihat gambar yang satu ini, kalau kita menggunakan kata kairos, saudara, maka berarti kita harus memikirkan apa yang kemudian Allah katakan, dan bagaimana kemudian saya berespons. Jadi bukan apa yang saya diajarkan oleh budaya saya. Saya punya background Tionghoa, saya kalau ingat ya, pikir-pikir ya, saya waktu masih kecil tuh dagang tuh udah bisa begitu loh, jadi sudah mulai hasilin duit. Ya. Saya kecil banget itu kalau di daerah kayak ada pasar malam begitu, saya tuh bisa kumpulin tutup botol, ya, dan botol untuk jadiin duit. Ya, saya usia SMA, mama saya dagang. Saya udah diserahkan untuk mengelola bagian bisnisnya itu, yaitu mengelola rokok. Maksudnya bukan mengelola rokok, bukan ya. Saya beli rokok lalu bagian jualan di kantin mama saya. Tapi itu saya yang sudah running gitu. Saya pikir-pikir, wah lumayan juga ya, saya masih SMP SMA tuh udah ada cuannya begitu loh. Ya, udah hasilin duit. Ya. Itu luar biasa. Tetapi nggak bisa kayak begitu. Saat ini saya Kristen, saat ini saudara Kristen.
Artinya ada Kristus di situ. Kita punya Allah di situ. Kita tidak sekedar dipengaruhi oleh culture, tapi ada prinsip kebenaran harus yang mempengaruhi kita. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya kita bicara mengenai gambar ini. Kita bicara mengenai, kita harus tahu apa yang Allah mau dan bagaimana saya berespons. Apa yang Allah mau dan bagaimana saya berespons. Kalau Allah mau saudara kaya, silakan. Dengan time is money tersebut. Tapi setelah saudara punya uang, saudara ngapain? Apa saudara hanya punya uang banyak, saudara jalan-jalan ke luar negeri? Apakah saudara punya uang banyak, lalu saudara punya pabrik yang lebih banyak? Punya tanah yang lebih banyak? Saudara, sorry harus saya katakan, banyak orang Kristen yang kaya, kagak ngerti sebenarnya hidup. Tidak ngerti hidup sebagai Kristen. Nggak ngerti begitu loh. Saudara, kalau kita Kristen kita harus ngerti. Kenapa saya kaya? Kenapa saya pinter? Kenapa saya punya posisi ini? Kenapa saya harus begini? Sehingga di dalam konteks itu kita mengerti ada waktu Allah di situ. Ada waktu Allah di situ. Saudara, dan ketika saya mencoba untuk merenungi Galatia pasal 4 ini, saya mendapati ada dua hal yang saya ingin lebih mengajak kita lebih lanjut bicara mengenai realitas waktu Allah tersebut. Yang pertama adalah, boleh saya katakan di dalam Galatia 4 ayat 4 ini, saudara, maka di situ Paulus memberikan penegasan begini. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi kegenapan waktu Allah itu dikaitkan dengan pengutusan Kristus. Kegenapan waktu Allah itu dikaitkan dengan diri Kristus. Kegenapan waktu Allah itu dikaitkan dengan kehidupan yang Yesus jalani. Jadi kalau kita mau menggunakan kata kairos dalam konteks biblical, maka kata kairos itu dikaitkan dengan kehidupan Kristus. Saudara, sehingga kehidupan Kristus itu menjadi satu display, ya. Sebuah hidup yang sebenarnya semua kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita harus belajar melihat kehidupan seperti apa itu. Saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Kristus, maka saudara di gambar ini, kalau saudara lihat, maka ya Yesus lahir, Yesus umur 12, Yesus kemudian mulai mengajar, Yesus berinteraksi dengan orang, Yesus mengalami pergumulan di Getsemani, dan bahkan akhirnya Yesus disalib. Sederhananya kisah Yesus ini boleh saya katakan ya ini kisah manusia. Dia lahir, dia gede, dia kerja, udah kerja berelasi dengan orang begitu, ya. Lalu kemudian banyak masalah, lalu endingnya apa? Ya mati. Yaitu hidup. Itu hidup. Tetapi Yesus itu mencoba untuk membawa kita melihat ketika dia lahir dalam rencana Allah. Saudara, itulah sebabnya ketika bicara dengan orang Kristen, saudara punya anak atau enggak, ya, itu pun ada dalam rencana Allah. Ini bukan karena urusan, ya betul, pasangan harus subur betul, ya. Tetapi ini bukan hanya urusan itu. Kalau bisa punya anak pun itu anugerah, sehingga jadi orang tua harus pikir gitu loh. Kenapa ya saya dipercayakan punya anak? Saya harus benar gitu loh. Ketika Yesus bertumbuh umur 12 berinteraksi dengan orang tuanya. Saudara, di situ ada hikmat seorang anak. Ketika Yesus kemudian dewasa, dia kemudian melayani, dia berinteraksi dengan orang. Kita melihat ada waktu Allah di situ. Bahkan ketika Yesus disalibkan, ada waktu Allah di situ. Kita tidak hanya melihat penderitaan, kita tidak hanya melihat relasi dengan orang, kita tidak hanya melihat kita jadi anak-anak atau anak remaja atau anak pemuda, tapi kita melihat bahwa di dalam semua kehidupan tersebut, apa yang Allah mau, apa yang Allah katakan, apa yang Allah inginkan, bagaimana saya berespons. Bagaimana saya berespons. Nah saudara, ini yang sebenarnya ketika bicara mengenai kairos, ini bicara mengenai sebuah realitas hidup yang benar di hadapan Allah. Saudara, jujur harus saya katakan, kita tuh berlomba-lomba dengan dunia. Karena dunia banyak orang yang sebenarnya luar biasa. Apa yang membedakan saudara dan saya sebagai orang Kristen dengan orang dunia ini? Saudara, kemarin ketika sampai ke Bengkulu, saudara, saya baru pertama kali visit Bengkulu kali ini, iya. Dan saya senang banget, ya, boleh sampai ke Bengkulu, dan
bagi saya kemarin itu saya belajar banyak hal. Iya, belajar banyak hal. Iya. Khususnya berinteraksi dengan figur Soekarno begitu. Iya. Saudara, ketika melihat setiap perjalanan hidup Soekarno, jujur ketika visit ke tempatnya rumah Fatmawati ya benar ya. Rumah Fatmawati, lalu tempat rumahnya Soekarno diasingkan, ketika membaca kisah itu saya tuh cuma pikir, gila ada Tuhan. Oh ya, kata gila lagi sih muncul begitu ya. Gila ada Tuhan. Ini si Soekarno ya, dia tuh bukan anak Tuhan begitu loh. Tapi hidup dia menjadi satu hidup yang outstanding ya, hidup yang luar biasa begitu loh. Luar biasa. Bahkan ketika dia diasingkan, fisikal dia boleh dipenjarakan, boleh diasingkan. Tapi segala pemikiran dia, segala pengaruh dia, itu menjadi pengaruh yang luar biasa. Terus bahkan saya membaca satu catatan ketika tahun 1938 ya, ketika mulai Jepang mulai masuk begitu, Belanda, saya cukup surprise di catatan di situ dikatakan Belanda mulai mau memindahkan Soekarno dari Bengkulu ya ke Padang. Kenapa? Dikatakan di catatan situ karena Belanda takut ya kalau Jepang yang mendapatkan Soekarno, kepintaran Soekarno, kemampuan Soekarno itu kemudian dipakai. Jadi sebenarnya dia diasingkan untuk menutup dia, untuk mengunci dia supaya tidak berpengaruh. Tapi pengaruh seseorang bukan karena dia ada dikunci. Pengaruh tetap berpengaruh. Bahkan mau dikucilkan pun, mau dibawa pergi ke Padang pun, sederhana jawabannya. Jangan sampai aset berharga ini dipakai oleh Jepang. Saudara, ketika bagian-bagian saya melihat mengenai Soekarno, saya cuma berpikir, gila benar, ada orang kayak begini, hebatnya luar biasa. Saudara, di sini kita harus kembali berpikir. Saudara tidak perlu kita harus seperti Soekarno, dan memang ini Soekarno ini di antara sekian juta mungkin cuma satu. Dan bukan itu masalah, kita tidak dipanggil jadi orang hebat, tetapi kita dipanggil menjadi orang yang menjadi alat Tuhan di waktu Allah tersebut. Seperti Kristus. Yesus lahir, Yesus menyadari dia punya panggilan khusus. Ketika Yesus kemudian menjalani seluruh hidup, dia mengerti ada maksud Tuhan di situ. Saudara harus bertanya, mengapa saudara menjadi seorang dokter? Mengapa saudara menjadi seorang karyawan? Mengapa saudara menjadi seorang pengusaha? Mengapa pekerjaan saudara tambah gede? Mengapa begitu? Dan termasuk di dalamnya seperti Yesus ketika berhadapan dengan penderitaan. Dalam penderitaan pun sebagai orang Kristen kita harus bertanya, ini ada waktu Allah di situ, dan Allah mau apa? Kalau setiap orang Kristen mengerti di situ, ya, saudara, maka panggilan hidup kita akan clear. Panggilan hidup kita akan clear. Saudara, satu dua hari ini saya banyak ngobrol dengan Pak Esak begitu. Ya kalau Jakarta kami sih nggak punya waktu ngobrol, ya. Saya banyak ngobrol dan dia ada tanya beberapa hal, Musa punya visi begini-begini. Saya pikirin aja tuh udah itu berat benar tuh, setengah mati benar. Saya berkata, oh iya betul. Tapi hidup saya tuh bukan masalah ini berat atau enggak. Tapi ini Tuhan mau untuk saya atau enggak. Kalau Tuhan mau saya harus melakukan sesuatu, ya sudah jalanin. Kalau harus menderita ya sudah. Kalau mau berat ya sudah. Kalau saudara nggak mau hidup berat, nggak hidup susah, buruan pergi ke sorga. Cuman kita belum mau kan buruan ke sorga. Kita kan masih mau di dunia. Dan kalau saudara ada di dunia, saudara ditempatkan di GKI Bengkulu, saudara harus bertanya, di dalam bagian hidup saya, entah saat ini saya menjadi seorang pemuda, menjadi seorang remaja, atau saya sebagai seorang pengurus, saya dengan posisi ini di dalam dunia sekuler, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Saudara, ini adalah hal yang pertama. Ketika bicara mengenai sebuah realitas waktu Allah, maka waktu Allah itu berkaitan dengan realitas kehidupan Kristus yang menjadi sentra kita. Hal yang kedua. Ketika bicara mengenai waktu Allah di dalam bagian ini, saudara, maka
Alkitab juga berbicara mengenai bagian yang kedua di situ. Saudara, Alkitab melanjutkan di dalam ayat yang kelima, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, kemudian dilanjutkan supaya kita diterima menjadi anaknya. Jadi kalau saudara perhatikan di situ, bagian pertama bicara mengenai kehidupan Kristus, bagian kedua di situ adalah berbicara mengenai sebuah realitas status, ya, di mana kita itu diterima menjadi anak. Nah saudara, ini penting. Ini penting. Kenapa? Karena dalam konsep perjanjian lama, saudara, maka kita melihat, dan di dalam Galatia ini Paulus melanjutkan, saudara, bicara mengenai realitas budak dan anak. Nah Galatia 4 ayat 4 sampai 7, pertama waktu Allah itu berkaitan dengan kehidupan Kristus. Yang kedua, waktu Allah itu berkaitan dengan satu status yang baru bagi semua orang percaya. Sebuah status yang digambarkan bahwa kita itu bukan lagi budak. Kita bukan lagi budak, tetapi kita adalah anak. Kita adalah anak. Mungkin sekarang kita nggak familiar dengan budak, ya. Kita mungkin familiar dengan mbak kita, ya. Oh, orang yang kerja di rumah kita, begitu. Ada mbak lah misalnya. Saudara, saya ingin tanya saudara. Kalau saudara jadi orang tua, ya, kira-kira memerintahkan sesuatu itu lebih gampang memerintahkan melakukan sesuatu, ya, minta mbak yang melakukan atau anak yang melakukan? Lebih gampang mana? Yang punya mbak di rumah, coba ingat-ingat. Saudara mau suruh cuci piring misalnya gitu, mbak cuci. Kalau anak, ya anaknya katakanlah si Andi dia, dicuci. Kira-kira siapa yang pergi cuci? Saudara, saya rasa pasti mbak. Secara menjalankan mbak itu lebih taat. Tapi mbak itu taat karena apa? Ada akhir bulan. Kalau nggak ada akhir bulan gajian, dia nggak akan taat. Mentality berbeda. Tetapi ketika bicara mengenai anak, saudara, anak itu dia akan, ya ini papaku kok, ini mamaku kok, ini rumahku. Jadi ketika bicara mengenai ini, Paulus sedang bicara mengenai satu spirit yang sebenarnya harus ada di antara kita. Antara kita bebas, nggak dipaksa, tapi ada sebuah responsibility. Ada freedom. Kalau budak hanya responsibility, nggak ada freedom. Nggak ada tuh mbak disuruh pergi cuci, entarnya ini film Koreanya tanggung, tunggu selesai dulu baru gue nyuci. Kurang ajar bener begitu loh jadinya, ya. Kalau anak nyuci, aduh tunggu ntar kek, jangan terlalu cerewet lah Mi, ini lagi tanggung nih main gamenya begitu. Dia masih bisa ngomong begitu, ya. Masih bisa ngomong begitu. Kelihatannya memang mbak tuh lebih taat, anak kurang taat. Kelihatannya tuh anak masih, apalagi anak sekarang begitu ya. Orang tua kita ngomong satu kalimat dia bisa ngomong lebih banyak begitu anak sekarang, iya kan? Satu sisi bersyukur lah, itu artinya anak-anak kita pintar. Iya. Cuman yang mesti diketokin juga kalau kelewatan jadinya. Karena lu anak. Tetapi anak itu adalah dia lakukan karena cinta. Dia lakukan karena dia tahu papa mamanya mengasihi dia. Dan dia kenapa melakukan seperti itu? Ya karena ini juga punyaku. Ini bukan punya tuanku. Nah saudara, ketika Paulus berbicara mengenai waktu Allah, saudara, Paulus mau berkata begini, ketika engkau berbicara mengenai hidupmu, tadi saya katakan berkaitan dengan kehidupan Kristus, engkau melihat ada waktu Allah, ada penetapan Allah di situ semuanya. Maka engkau lakukan itu bukan dengan semangat budak, tapi sebagai anak. Artinya, kalau saudara melihat dalam gambar ini adalah salah satu gambar kisah mengenai Lukas 15, anak yang hilang. Ini dari lukisan Rembrandt, bagian daripada lukisan Rembrandt. Ya. Di dalam kisah anak yang hilang, jadi ini digambarkan sebenarnya tangan dari bapa, ya,
yang memberkati anak ini, meskipun anak ini sudah buat dosa luar biasa, tapi dia kembali pulang. Dia kembali pulang. Rembrandt mau menggambarkan itulah Allah. Sebadung-badung kita, Allah itu mengasihi kita. Tapi kalau engkau sudah pulang, engkau akan pakai waktu dengan baik karena engkau mengalami cinta Allah. Kisah anak yang hilang adalah kisah mengenai Lukas 15 mengenai anak yang hilang. Berbicara mengenai ada anak sulung yang nggak hilang. Yang nggak hilang, dia ada di rumah. Tapi sayangnya anak sulung sebenarnya, dia ada di rumah tapi masih ada spirit budak di dalam dia bekerja. Sehingga ketika anak yang bungsu datang, diadakan sebuah pesta luar biasa, dia berkata, gua selama ini setia kepada papa nggak pernah potongin babi kayak begitu, ya potongin kambing lah begitu, potongin ayam begitu untuk saya pesta. Bapaknya cuma pikir, ini ayam kamu lu potong-potong aja. Ngapain mesti minta begitu, punyaku adalah punyamu. Tapi disitulah berbeda. Dan dikisahkan anak bungsu itu pulang. Dan saudara, sayangnya kisah Lukas 15 itu hanya selesai sekitar di gambar ini lalu buat pesta. Kalau saudara mau buat seri Lukas 15 selanjutnya, adalah kisah hari-hari sesudah pesta tersebut. Saudara akan lihat antara anak bungsu dan anak sulung akan berbeda. Anak bungsu itu akan menunjukkan satu kerinduan mengasihi bapaknya dengan hidup yang benar-benar berubah. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika bicara sudah genap waktunya, bukan hanya bicara mengenai kehidupan Kristus yang menjadi pola hidup kita, tapi sudah genap waktunya bicara mengenai sebuah spirit yang baru. Dan kalau hari ini kita merayakan, mengingat di dalam kalender gerejawi berbicara mengenai Pentakosta, Roh Kudus turun, Roh Kudus memberikan sebuah spirit yang baru, kesadaran. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal 4 ini dikatakan Roh itu ada dalam diri kita sehingga kita menyebut ya Aba, ya Bapa. Sebuah relasi yang baru itu membuat pelayanan kita akan berbeda. Saudara, kalau saudara menyadari konsep ini dengan benar, pelayanan sebagai anak yang dikasih oleh Bapa, saudara, maka anak itu akan cinta total. Meskipun dia mungkin dikecewakan, meskipun dia mengalami masalah, ya tetap ini rumahku, ini keluargaku. Dan aku hanya menyukakan hati Bapa. Saudara, dan kalau saudara perhatikan di dalam bagian ayat ini, ya, maka saudara perhatikan, maka Paulus berbicara genap waktunya Allah mengutus anaknya, Kristus. Dan supaya kita diterima menjadi anak. Jadi saudara perhatikan di sini, Paulus bermain dua kata di sini, kata yang sama. Allah mengutus anaknya. Supaya apa? Kita jadi anaknya. Berarti realitas pengutusan Kristus itulah panggilan kita. Meskipun berbeda karena Kristus memang menggunakan anak huruf besar juga, artinya anak yang tunggal. Anak di dalam sebuah konteks dia pribadi Allah yang datang menyelamatkan. Kita tidak menyelamatkan orang lain, tapi dengan jiwa yang sama kita mengikuti Kristus. Saudara, itulah sebabnya di dalam gambar terakhir ini, saudara, kalau saudara melihat inilah panggilan hidup kita, kita mengikuti Kristus. Seperti Kristus yang memikul salib, inilah panggilan kita. Inilah yang Allah mau. Kairos. Maka ini bukan sekedar bicara mengenai saudara menjadi pengusaha sukses, itu baik. Saudara menjadi karyawan yang sukses, itu baik. Saudara menjadi pengacara sukses, dokter yang sukses, saudara menjadi apapun dengan profesimu sukses, itu baik. Tapi lebih daripada itu, kita punya clear panggilan. Kenapa harus saya yang sukses? Kenapa harus saya sebagai pengusaha yang sukses misalnya? Kenapa harus saya? Apakah karena saya hebat? Kalau saya hebat, orang lain kan ada yang hebat juga. Kenapa harus saya? Disitulah saudara harus mengerti Tuhan punya rencana. Dan saudara harus bertanya, apa yang Tuhan mau?
supaya saya lakukan. Saudara, saya percaya kalau semua jemaat di sini mulai berpikir dengan paradigma begitu, saudara, gereja ini akan menjadi sebuah gereja yang mengalami kebangunan rohani luar biasa. Karena setiap saudara dengan bidang masing-masing, meskipun mungkin engkau hanya masih menjadi seorang mahasiswa, tapi saudara harus bertanya begitu loh. Tuhan mau apa begitu? Dan Tuhan tempatkan saya di sini apa begitu loh. Jadi kalau semua orang Kristen punya paradigma seperti itu, saudara, maka menurut saya hidup kita, dampak pengaruh kita itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan ingat satu hal, kita berlomba-lomba dengan dunia. Dunia ada orang-orang seperti orang Yunani yang luar biasa, punya pemikiran yang brilian. Dunia punya orang-orang seperti Soekarno yang luar biasa, orang yang hebat. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk punya waktu Allah yang harus kita pakai. Saudara, saya sangat berharap, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Dengan segala keberadaanmu saat ini dan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberkati, biarlah seluruh jemaat boleh bersama dengan segala bagian hidup, dan itu kemudian boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba sungguh bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman yang luar biasa yang membawa kami untuk melihat, membawa kami untuk menyadari di dalam hidup kami dan rencana Allah, dan hidup kami punya nilai ilahi yang Tuhan inginkan. Hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong kami. Hamba sungguh berdoa, Tuhan memberkati kami. Hamba sungguh berdoa supaya hidup kami boleh kami pakai dengan bertanggung jawab di hadapan Engkau. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.